Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di video kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu Wirausaha Produk Rekayasa Sistem Teknik yang disusun oleh saya, Silvi Nuzul Latifah, Pratiwi Anissa Putri, Muhammad Rizky Raihan, Lachma Sudrajat, dan Muhammad Fahri Firdaus. A. Perencanaan usaha produk sistem teknik. Permasalahan keteknikan di lapangan adalah permasalahan sistem, sehingga dibutuhkan sinergi antar komponen dalam sistem teknik untuk mampu melakukan evaluasi sistem, perbaikan sistem, optimalisasi sistem, dan meningkatkan produktivitas sistem lebih jauh. Kewirausahaan dalam pembuatan produk rekayasa peralatan sistem teknik menjadi peluang yang baik dalam mengembangkan kreativitas dan inovasi bagi sumber daya yang tersedia. Pola kerja sistem dalam kewirausahaan menjadi alasan dalam pengambilan tindakan. Informasi tugas atau pekerjaan yang disampaikan berupa kebutuhan pelanggan pada produk sistem teknik, dikembangkan dalam bentuk perencanaan dan dokumen disiapkan secara tertulis. Perencanaan kerja dibuat diantaranya desain produk sistem teknik dan keputusan diambil atas semua kebutuhan yang diperlukan termasuk alat, bahan, atau material. Tugas membuat produk sistem teknik dengan memperhatikan kriteria yang dibutuhkan. Pengecekan dengan menguji coba produk sistem teknik dan melakukannya evaluasi dengan mendiskusikan produk sistem teknik yang telah dibuat. Yang pertama itu ada ide dan peluang usaha produk sistem teknik. Hubungan antara jiwa dan semangat kewirausahaan kaitannya dengan action loop dalam mewujudkan produk sistem teknik. Wirausaha produk sistem teknik dapat digambarkan seperti pada action loop pembuatan produk sistem teknik. Ekonomi kreatif yang tersentra melalui pemetaan sentra-sentra industri kreatif memungkinkan tumbuhnya daerah kreatif yang berkembang dan terkoordinasi dari kegiatan produk sampai pemasaran dan peningkatan kualitas agar mampu bersaing. Yang kedua ada sumber daya yang dibutuhkan dalam usaha produk sistem teknik. Industri kreatif merupakan salah satu solusi dalam pemanfaatan kreativitas, keterampilan, serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan dan lapangan pekerjaan dengan menghasilkan daya cipta dan kreasi seseorang. Kekuatan industri kreatif saat ini diantaranya industri kreatif berbasis teknologi digital. Industri kreatif digital tersebut terdapat pada games, edukasi, musik, animasi, software, dan sosial media. Kemandirian dalam menggali ide, memilih potensi produk yang dapat bersaing baik di tingkat lokal maupun global, dan meningkatkan keanekaragaman produk yang memiliki nilai dan daya saing tinggi. Dalam memenuhi kebutuhan menjadi komponen yang penting untuk terus diupayakan. Sumber daya pada usaha produk rekayasa sistem teknik meliputi man, money, material, machine, method, dan market. Yang ketiga ada administrasi usaha produk sistem teknik. Administrasi usaha mencakup aspek perizinan usaha, surat menyurat, pencatatan transaksi yang meliputi pencatatan transaksi keuangan dan pencatatan transaksi barang atau jasa dan aspek pajak baik pajak pribadi maupun pajak usaha. Yang keempat ada kebutuhan pasar terhadap produk sistem teknik. Produk rekayasa peralatan sistem teknik sebagai bagian dari jutaan produk yang kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari dengan tujuan untuk mencapai efektivitas memperlancar kegiatan dan kenyamanan penggunanya. Industri kreatif dengan memperhatikan kearifan lokal dan mengkreasi potensi lokal yang memiliki nilai-nilai kultural dikembangkan menjadi suatu produk yang memiliki nilai tambah dan kekuatan ekonomi baru. Yang kelima ada perencanaan usaha dalam kewirausahaan. Yang A. Tahap memulai. Melihat peluang usaha dan jasa profesi dan profesionalisme menjadi bagian utama dan pertama dan menentukan jenis usaha yang dikembangkan baik itu berupa produk maupun jasa. Identifikasi kebutuhan sumber daya pada usaha produk rekayasa yang direncanakan. Prosedur yang ditetapkan diantaranya jenis usaha, manfaat, teknik rekayasa, dan pengemasan. Yang B ada tahap melaksanakan. Pembiayaan, organisasi, kepemilikan, sumber daya manusia, dan kepemimpinan yang memiliki pemahaman mengenai risiko. Pembuatan keputusan, mengevaluasi, dan pemasaran produk usaha menjadi tahapan yang penting diperhatikan dalam proses produksi yang menerapkan keselamatan kerja dan mengembangkan sikap peduli lingkungan. Yang C ada tahap mempertahankan. Usaha produk rekayasa dalam
mempertahankan produksi dengan melakukan analisis perkembangan dan ditindaklanjuti sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Yang D, ada tahap mengembangkan. Kreativitas dan inovasi menjadi penting untuk mengembangkan usaha produk rekayasa, baik yang bergerak di bidang jasa maupun produk. B. Sistem produksi usaha sistem teknik. 1. Manfaat produk usaha sistem teknik. Manfaat karya rekayasa produk peralatan sistem teknik diantaranya adalah: yang pertama ada keberadaan karya produk usaha sistem teknik memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat yang menggunakannya. Yang kedua, bisa menjadi solusi bagi peningkatan produktivitas dan efektivitas dalam menjalankan produksi usaha rumahan atau home industry. Lalu yang kedua ada potensi usaha sistem teknik di daerah. Sumber daya yang meliputi sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya budaya sebagai potensi usaha sistem teknik tersebar di daerah kepulauan Indonesia. Bahan baku yang disediakan alam dan potensi jumlah penduduk serta keragaman budaya dari berbagai provinsi di Indonesia menjadi bagian yang potensial dalam menjalankan usaha sistem teknik. Produk yang dibuat dapat mendatangkan nilai tambah dan meningkatkan kesejahteraan kehidupan masyarakat di daerah. Usaha peralatan sistem teknik dikembangkan untuk mewujudkan produk yang memiliki nilai ekonomis. 3. Pengemasan produk usaha sistem teknik. Pengemasan untuk perlindungan fungsi distribusi dan fungsi identitas sebagai kemasan produk didesain agar produk terdapat dilindungi dari benturan dan agar terlihat lebih menarik. Adapun fungsi kemasan produk antara lain, yang pertama ada mempertahankan mutu, yang kedua memperpanjang masa simpanan, yang ketiga mempermudah penyimpanan dan pemasaran atau transportasi. Agar manfaat tersebut dapat dicapai, maka hal-hal berikut harus diperhatikan. A. Dibuat semenarik mungkin yang memiliki ciri khas. B. Memuat informasi yang jelas dan jujur. C. Menarik, desain, warna, bentuk dengan komposisi yang seimbang. Label adalah informasi yang dibuat pada kemasan. Biasanya berisikan tentang A. Informasi produk yang sebenarnya, dan B. Foto atau gambar produk. C. Contoh produk rekayasa sistem teknik. Beberapa contoh produk rekayasa sistem teknik antara lain: 1. Alat pencetak arang briket. Alat pencetak arang briket adalah kampa yang berfungsi mencetak tepung arang dengan ukuran mesh tertentu yang telah dicampuri dengan pekat kanji, sehingga menjadi briket arang dengan ukuran dan bentuk tertentu seperti kubus, bulat, tabung, dan atau bulat pepat. Tekanan yang dihasilkan oleh kampa selain manual dapat juga berasal dari hidrolik maupun tekanan mekanik menggunakan ulin. 2. Alat pengering hasil pertanian. Alat pengering hasil pertanian menggunakan bahan seng yang diberi warna hitam dengan tujuan untuk menyebar panas sinar matahari dan diserap oleh benda atau seng berwarna gelap dan diteruskan ke dalam ruangan atau oven. Alat ini dibuat untuk mengurangi kadar air hasil pertanian dan baki atau tray yang berfungsi sebagai wadah bahan yang digunakan di dalam ruangan pada proses penjemuran secara alami sehingga mengenai permukaan bahan yang akan dikeringkan. Ketiga, kompor batik. Kompor listrik untuk membatik digunakan untuk menggantikan kompor sumbu yang menggunakan minyak tanah yang saat ini sudah jarang didapatkan. Hal ini dapat menghemat biaya produksi untuk memanaskan lilin atau malam untuk membatik. Kompor listrik didesain menggunakan elemen panas yang dibuat spiral yang dialiri arus listrik AC 220 volt atau 50 Hz, mengkonversi dari energi listrik menjadi energi panas.
Kompor dilengkapi dengan saklar, push button, dan potentiometer serta lampu indikator. Bagian keempat ada alat pengambilan zat warna alam indigo. Proses pengembalian zat warna alam indigo pada dasarnya adalah bagaimana melakukan aerasi pada cairan hasil rendaman daun dari tanaman Indigofera tinctoria L. Alat untuk pengembalian zat warna alam indigo melalui sirkulasi cairan dengan menggunakan pompa memungkinkan terjadinya proses aerasi. Pada saat pompa bekerja, cairan pada tangki A diisikan ke dalam tangki B melalui sprayer S sampai volume tertentu. Proses aerasi berlangsung pada saat air dispraykan melalui sprayer S, cairan ditampung pada tangki C jika proses aerasi selesai. Yang kelima ada alat pembuatan tepung. Produk peralatan sistem teknik lainnya diantaranya alat pembuatan tepung. Alat pembuatan tepung terdiri dari dua komponen utama, yaitu penghalus dan penyaring. Penghalus dapat berupa grid, yaitu pertemuan dua buah logam yang berputar berlawanan arah dan menghancurkan benda yang hendak dihaluskan. Proses penyaringan yaitu berfungsi untuk mengayak tepung dengan ukuran mes tertentu. Bagian D, menghitung titik impas atau break-even point usaha produk sistem teknik. Analisis BEP merupakan alat analisis untuk mengetahui batas nilai produksi atau volume produksi suatu usaha untuk mencapai nilai impas yang artinya suatu usaha tersebut tidak mengalami keuntungan ataupun kerugian. Suatu usaha dikatakan layak jika nilai BEP produksi lebih besar dari jumlah unit yang sedang diproduksi saat ini, dan BEP harga harus lebih rendah daripada harga yang berlaku saat ini, di mana BEP produksi dan BEP harga dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu BEP produksi sama dengan total biaya dibagi harga penjualan. Analisis BEP digunakan untuk mengetahui jangka waktu pengembalian modal atau investasi suatu kegiatan usaha atau sebagai penentu batas pengembalian modal. Produk minimal suatu kegiatan usaha harus menghasilkan atau menjual produknya agar tidak menderita kerugian. BEP adalah suatu kegiatan di mana usaha tidak memperoleh laba dan tidak menderita keuntungan. Kemudian strategi promosi usaha sistem teknik. Promosi perusahaan memang sangat penting karena memengaruhi hasil penjualan suatu produk atau barang, dan tentunya itu sangat berdampak besar terhadap berlangsungnya aktivitas suatu perusahaan. Berikut beberapa manfaat dari adanya kegiatan promosi. Yang pertama, mengetahui produk yang diinginkan para konsumen. Kedua, mengetahui tingkat kebutuhan konsumen akan suatu produk. Ketiga, mengetahui cara pengenalan dan penyampaian produk hingga sampai ke konsumen. Keempat, mengetahui harga yang sesuai dengan kondisi pasaran. Kelima, mengetahui strategi promosi yang tepat kepada para konsumen. Keenam, mengetahui kondisi persaingan pasar dan cara mengatasinya. Yang ketujuh, menciptakan image sebuah produk dengan adanya promosi. F. Laporan kegiatan pembuatan produk sistem teknik. Laporan kegiatan usaha merupakan penyampaian informasi tentang maju mundurnya sebuah usaha sehingga tercipta komunikasi antara pihak yang melaporkan dan pihak yang diberi laporan. Seorang pimpinan perusahaan akan mengetahui semua kejadian dalam perusahaannya dan dapat mengendalikan jalannya perusahaan dengan melihat laporan kegiatan usaha. Laporan harus memenuhi syarat-syarat, diantaranya relevan, dapat dimengerti, dapat diuji, netral, tepat waktu, daya banding, dan lengkap. Sekian video presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.